Ada suatu hal yang mungkin kami sampaikan sewaktu kami pulang dari sini. Waktu itu ada WA masuk, dua hal. Yang pertama, karena saya nyeletuk pakai bahasa Jawa waktu itu mungkin ya, sehingga ada yang WA, kok pakai bahasa Jawa, nggak sopan temen, wong saya bukan santri. Kalau saya bawa kitab ini, ya mudah-mudahan saya nggak kecotok bahasa Jawa, nanti dibilang nggak sopan. Ini Ta'lim Muta'alim, ya. Ta'lim Muta'alim itu buku terkait dengan cara belajar, cara menuntut ilmu. Kalau di dalam Ta'lim Muta'alim itu disebutkan bahwasanya ketika kita belajar, maka siapapun yang menjadi guru kita, maka dia guru. Siapapun kita yang sedang duduk di depan orang yang ngajarin kita, maka posisi kita murid. Maka ada istilah sigharuhum kabir wa kabiruhum sighar, bahwa di dalam ilmu itu yang menjadi ukuran bukan umur, tetapi adalah derajat ilmu. Sehingga dikatakan orang yang berilmu meskipun dia masih anak-anak, maka derajatnya tinggi. Sementara orang yang tidak berilmu meskipun sudah tua, maka derajatnya di sisi Allah lebih rendah. Maka ketika ada orang hendak menjadi imam sholat, yang berhak menjadi imam itu bukan yang paling tua, tetapi orang yang paling banyak ilmunya, yang paling bagus membaca Qur'annya. Maka Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan juga orang-orang yang berilmu sekian derajat. Jadi bukan umur patokannya, tapi iman dan ilmu. Kalau kita belajar, sering mendengarkan ceramah dari para kiai sepuh kita, sangat sering seorang kiai itu menggunakan bahasa nguku itu biasa saja, karena menyampaikan itu komunikatif. Bagaimana caranya jamaah itu paham. Maka jamaah jangan kemudian merasa, loh kok kiai saya pakai bahasa nguku, saya sudah tua, gak sopan. Nah, ini tidak ada hubungannya. Ini kan tausiatul ilmi, cara menyampaikan ilmu saja supaya bisa komunikatif, ya. Ini perlu saya sampaikan kenapa? Supaya ketika kita belajar itu tidak ada ego, tidak ada merasa bahwa saya itu sudah tua, maka saya posisinya harus terhormat. Di dalam menuntut ilmu tidak seperti itu. Tetapi di dalam menuntut ilmu itu adalah bagaimana saya memposisikan diri sebagai santri. Yang kami pelajari di pondok-pondok, bahwa siapapun yang duduk di hadapan kiai, di hadapan guru, di hadapan ustadz, meskipun sang ustadz itu masih muda, maka dia posisinya sebagai santri, kecuali kalau dia tidak mau disebut diri sebagai santri. Nah, ini lain cerita. Selama dia menjadi santri, maka dia akan memposisikan diri sebagai orang yang menerima ilmu dari siapapun tanpa harus memandang umur, tanpa harus memandang bahasa yang harus disampaikan. Karena ilmu ini tidak ada umur. Maka dulu Imam Syafi'i pernah suatu kali sedang mengajar seperti ini, tiba-tiba ada orang lewat. Maka Imam Syafi'i langsung berdiri mengejar orang itu. Untuk apa? Hanya untuk salam hormat. Bahasa kita di sini mungkin salim ya. Hanya untuk menyampaikan salam hormat. Maka para jamaahnya kaget. Loh, ini siapa ini? Gitu.
Kok Imam Syafi'i begitu hormat sama orang ini? Maka ketika kemudian orang ini sudah pergi, Imam Syafi'i duduk kembali. Jamaahnya ada yang bertanya, wahai sang imam, tadi itu siapa? Kok engkau begitu hormat kepada beliau? Maka Imam Syafi'i mengatakan, dia itu guru saya. Guru saya. Maka jamaahnya kembali bertanya, wahai sang imam, perasaan saya belum pernah melihat beliau. Beliau itu perasaan hanya orang petani biasa, orang yang ya tidak berilmu. Kapan engkau pernah belajar kepada beliau? Perhatikan apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, suatu hari saya itu tidak mengetahui, tidak mengerti perbedaan antara anjing yang sudah dewasa sama anjing yang masih anak-anak. Maka saya tanya kepada orang itu, maka orang ini menjawab, kalau hendak tahu anjing yang masih anak-anak dengan anjing yang sudah dewasa cukup sederhana. Kalau pipisnya itu kakinya belum dinaikkan, berarti masih anak-anak. Kalau ada anjing yang pipisnya kaki satu dinaikkan, berarti itu anjing yang sudah dewasa. Maka dia telah mengajari saya dan dia menjadi guru saya. Bayangkan, hanya mengajari itu saja Imam Syafi'i sangat hormat, takzim kepada orang ini, apalagi lainnya. Dan Imam Syafi'i tidak melihat orang ini lebih tua atau tidak. Maka Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, man 'allamani harfan sirtu lahu abdan. Siapa yang mengajarin saya satu huruf saja, maka bagi dirinya saya ini bagaikan seorang budak. Artinya apa? Budak itu mau diminta apa saja, disuruh apa saja oleh tuannya, dia mau, karena dia posisinya seperti seorang budak. Padahal hanya mengajarkan satu huruf, man 'allamani harfan. Barang siapa yang mengajariku satu huruf saja, maka baginya saya bagaikan seorang budak, sirtulahu abdan. Ini mulianya kita itu menghormati ahli ilmu, orang yang punya ilmu. Jadi tidak ada ukuran dia sudah tua, dia masih muda, tidak ada ukuran. Ukurannya adalah orang yang mengajarin saya, maka dia adalah guru saya. Ketika seorang siswa, ketika seorang santri, ketika seorang thalibul ilmi tidak menganggap gurunya sebagai seorang guru, maka itu sudah menjadi tanda, sudah menjadi alamat ilmu dia itu tidak bermanfaat. Ya, tanda bahwa ilmu yang dia pelajari dari gurunya ini tidak akan memberikan keberkahan pada dirinya. Karena hormat kepada orang yang mengajari kita itu menjadi tuntunan, kewajiban dalam agama. Nabi Musa alaihissalam, seorang nabi yang merasa pinter, kan nabi. Suatu kali Nabi Musa duduk begini, ngajarin pengikutnya, sehingga para pengikutnya itu takjub, Masya Allah, Nabi Musa ilmunya luas luar biasa, Nabi Musa pengetahuannya luas luar biasa. Maka ada yang nanya, wahai Musa, nampaknya engkau ini adalah manusia terpinter, terpandai di dunia. Nabi Musa keceletuk, ya tentu saya yang paling pandai, kan saya seorang nabi. Ketika Nabi Musa merasa pintar seperti itu, langsung mendapat teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai Musa, di dunia ini yang mempunyai ilmu hanya orang-orang yang saya berikan ilmu.
Kamu merasa orang yang paling pandai di dunia karena seorang nabi, seorang rasul. Wahai Musa, ketahuilah olehmu ada orang yang lebih pintar, ada orang yang lebih pandai dari dirimu. Maka saya perintahkan kepadamu wahai Musa untuk belajar lagi. Maka Nabi Musa pun ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang nabi, untuk ikut belajar, untuk nyantri, untuk mencari guru. Maka dengan susah payah Nabi Musa dengan muridnya Yusha bin Nun dibawa untuk keliling mencari seorang guru, dan ini tidak mudah karena Allah hanya memberi tanda gurunya itu terletak di antara dua sungai, di antara sungai, pertemuan sungai dengan laut, tapi tempatnya di mana harus dicari. Maka Nabi Musa pun bersusah payah untuk berjalan jauh dengan santrinya, dengan muridnya mencari seorang guru. Padahal Nabi Musa seorang nabi, itu diperintahkan ya ngaji untuk menuntut ilmu. Sampai akhirnya putar ketemulah Nabi Khidir. Dengan Nabi Khidir pun Nabi Musa harus sangat sopan. Sampai Nabi Khidir mengatakan, wahai Musa, boleh engkau belajar kepada saya dengan syarat. Seorang santri, seorang thalibul ilmi, ketika dia hendak menuntut ilmu, diberi syarat oleh gurunya, ikut. Apa syaratnya? Tidak boleh banyak protes, tidak boleh banyak tanya. Apa yang saya lakukan, ikutin saja, nanti akan saya terangkan terakhir. Kalau sampai 3 kali tanya, maka engkau tidak akan jadi muridku. Bayangkan, Nabi, Rasul disuruh belajar kepada Nabi Khidir. Nabi Khidir itu bukan Rasul, hanya Nabi biasa. Ada yang mengatakan beliau ini adalah orang soleh. Seorang Rasul yang umatnya luar biasa, banyaknya, disuruh belajar kepada seorang guru dan dikasih syarat pula. Karena Nabi Musa merasa sebagai thalibul ilmi, seorang santri, seorang yang hendak belajar, maka ketika gurunya memberikan syarat demikian, beliau mau menerima. Untuk apa? Tidak banyak protes, tidak banyak tanya, tanpa memandang siapa gurunya, umurnya berapa, tidak dipandang. Maka ketika saya di Al-Azhar di Mesir, ketika belajar dulu, itu seorang kiainya, syekhnya duduk begini, bawahnya itu macam-macam santrinya, itu ada yang tua, ada yang muda, ada yang anak-anak. Bahkan ketika tahsin Al-Quran, itu di depannya ada yang sudah umurnya mungkin udah 60 tahun, belakangnya 20 tahun, belakangnya 30 tahun, belakangnya 7 tahun. Antri untuk tahsin, untuk belajar kepada para syekh dan santri ini. Tidak ada yang merasa saya lebih tua, maka saya yang paling berhak untuk di depan. Lagi-lagi ilmu tidak pernah memandang umur. Ketinggian derajat seseorang itu bukan pada umur, tetapi kepada ilmunya. Ulama-ulama kita terdahulu itu sudah banyak sekali menulis buku tentang interaksi, sopan santun, tata cara beradab antara murid dengan gurunya. Supaya apa? Supaya ahli ilmu ini dihormati oleh santri-santrinya, oleh siswa-siswanya. Karena seorang guru posisinya sangat mulia. Seorang guru mempunyai derajat yang sangat tinggi. Sekarang di Indonesia, ya, di sekeliling kita menghadapi krisis moral luar biasa.
banyak siswa-siswa SD, SMP, SMA yang kurang moral karena mungkin di rumahnya, karena mungkin di sekolahnya tidak dididik, tidak diajari cara interaksi, cara beradab, sopan santun murid dengan gurunya. Maka tidak heran ketika ada santri salah atau siswa salah diingatkan oleh gurunya, protes, melawan gurunya, memukul gurunya, melaporkan kepada orang tuanya lapor ke polisi. Akhirnya guru ini disidang, masuk penjara. Gara-gara apa? Seorang guru hanya memperingatkan kepada siswanya untuk pakai jilbab. Seorang guru hanya memperingatkan kepada siswanya untuk sholat duha. Ini dipersoalkan oleh orang tua, dipermasalahkan oleh orang tua, dilaporkan ke polisi, gurunya dipidanakan, masuk penjara. Kenapa ini bisa terjadi? Karena mungkin di dalam keluarganya tidak dididik bagaimana cara seorang santri, seorang siswa menghormati guru-gurunya. Ini penting. Maka buku seperti ini, Ta'lim Muta'alim, cara menghormati ilmu, cara menghormati guru, ini menjadi buku yang sangat penting untuk kembali diajarkan di sekolah-sekolah kita. Terjemahnya sangat banyak, ya, terjemahnya banyak. Atau yang lebih kecil lagi, kitab Alala, ya, Alala la tanalal ilma illa bisitatin, ya. Kitab kecil tetapi sangat luar biasa, mengajarkan kita bagaimana kita itu bisa menghormati ilmu, bagaimana kita itu bisa menghormati guru. Ketika anak ini tidak tahu etika, adab, sopan santun terhadap ilmu, tidak mengetahui sopan santun terhadap guru, maka yang terjadi adalah dekadensi moral yang luar biasa, kebobrokan moral yang luar biasa. Ketika seorang siswa sudah tidak hormat kepada guru, maka seorang guru akhirnya tidak respect. Seorang guru akhirnya tidak atau merasa tidak ngeh, males ngajar. Yang penting bagi seorang guru adalah menyampaikan ilmu. Padahal guru tugasnya bukan hanya menyampaikan ilmu, tetapi mendidik dan menyampaikan ilmu pengetahuan. Kalau hanya menyampaikan ilmu banyak yang bisa, tetapi mendidik ini yang sulit. Melakukan pendidikan ini yang berat. Akhirnya ketika guru merasa, paling kalau saya negur, saya akan disalahkan, saya akan dipidanakan, saya akan masuk pengadilan, lebih baik saya diam. Yang mau belajar silahkan belajar, yang nggak belajar ya silahkan. Kalau ini sudah terjadi, alamat tanda-tanda. Dan ternyata kondisi seperti ini tidak hanya terjadi di sekolah, ada juga di pondok pesantren yang terjadi seperti itu. Beberapa hari lalu, minggu lalu, saya ke sebuah pondok pesantren besar. Ada semacam pengajian, apa yang disampaikan oleh kiainya, dia mengatakan begini, kita di sini mendidik santri itu tidak mudah. Karena tidak semua orang tua itu punya niatan yang sama. Ada santri yang saya didik hanya saya tegur, lapor ke orang tuanya datang ke sini membawa apa itu? Untuk golf itu, stick yang untuk golf. Cari ustadznya mana? Yang ngajar anak saya mana? Mau dipukul pakai stick golf. Artinya apa? Dia sombong. Saya sugih orang kaya, saya punya golf, permainan saya itu golf. Ini saya bawa stick golf, ustadznya mana? Paling gajinya berapa? Gitu. Orang kalau sudah begini, tanda-tanda anaknya ini tidak akan bermanfaat hidupnya. Anak yang terlalu dimanja begini akan bingung sendiri kelak ketika sudah dewasa. Dulu zaman kita kecil nggak begitu.
Ketika kita itu belajar, kemudian kita digitik, dicubit oleh guru kita, tidak berani kita lapor kepada orang tua kita. Kenapa? Sekali kita lapor orang tua kita, tambah merah kulit kita, bokongnya tambah merah-merah. Kenapa? Tambah dicubitin. Kenapa? Karena kalau kita dicubit sama guru kita, mesti kita nakal. Karena guru kita nggak akan nyubit kalau kita tidak nakal. Tapi orang zaman sekarang ini berbeda. Orang tuanya terlalu memanjakan anak-anaknya, terlalu sayang yang berlebihan kepada anak-anaknya, sehingga anak-anaknya ketika nakal di sekolah diingatkan oleh gurunya, bukannya orang tua berterima kasih kepada gurunya, justru marah-marah kepada gurunya, justru melaporkan pada gurunya, dilaporkan semua, diadili, dimasukkan ke pengadilan, ke polisi. Ini musibah, ini masalah. Maka pendidikan ini menjadi sangat penting, mulai dari keluarga kita, menanamkan kepada anak-anak kita, supaya anak-anak kita itu di dalam thalabul ilmi bisa sopan santun, bisa hormat kepada guru kita, kepada orang yang memberikan ilmu kepada kita, karena itu bagian dari keberkahan ilmu, bagian dari upaya kita untuk mendapatkan ilmu yang yuntafa' bihi. Dan hanya ilmu yang yuntafa' bihi itulah ilmu yang akan menjadi pengantar bagi kita menuju surga, ilmu yang pahalanya akan selalu mengalir sampai hari kiamat. Idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salas, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa' bi awaladin sholihin yad'ulah. Ketika anak Adam, ketika manusia itu meninggal dunia, maka segala amal perbuatan dia akan terputus, kecuali 3 hal. Ilmin yuntafa' bihi, ilmu yang bermanfaat. Ilmin yuntafa' bihi, orang yang belajar hanya karena dunia, bukan lillahi ta'ala, maka yang terjadi mungkin saja dia akan jadi orang pintar, sangat mungkin. Bisa saja dia menjadi seorang menteri, sangat mungkin. Bisa saja menjadi anggota DPR, sangat mungkin. Tetapi karena dia belajar dari awal, proses belajarnya itu tidak lillahi ta'ala, tidak hormat kepada ilmu, tidak hormat kepada ulamanya, apa yang terjadi? Menjadi seorang pengusaha ternyata korupsi, menjadi anggota dewan ternyata korupsi. Bayangkan, korupsi 270 triliun. Ini kehebatan bangsa kita itu. Enggak ada di dimanapun. Apalagi dihukumnya cuma berapa tahun? 6,5. Kalau maling ayam dihukumnya berapa? Gebuki di jalannya, dibakar hidup-hidup. Ini keistimewaan bangsa kita yang tidak dimiliki oleh bangsa lain, ya. Budaya bangsa kita yang itu sudah tertanam sejak keluarga kita. Maka pendidikan keagamaan ini penting untuk kemudian diajarkan sejak dini, sejak di keluarga. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala wanti-wanti, selalu mengingatkan kepada kita, qu anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu, keluargamu dari api neraka. Ayat ini sesungguhnya untuk, terutama untuk bapak-bapak. Wahai bapak-bapak semuanya, jaga dirimu. Wahai bapak-bapak semuanya, jaga istrimu. Wahai bapak-bapak semuanya, jaga anak-anakmu. Dari apa? Dari siksaan api neraka. Mumpung kita masih hidup di dunia, mumpung Allah masih memberikan kita untuk bernafas, jaga dirimu, jaga keluargamu dari siksa api neraka. Dengan cara apa? Mendidik
anak-anak kita, mendidik keluarga kita untuk selalu berjalan sesuai dengan garis yang telah Allah tetapkan, sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu ini oleh Imam Al-Ghazali, termasuk di dalam buku ini juga disampaikan, dibagi menjadi dua. Namanya ilmu fardu kifayah dan ilmu fardu ain. Kalau di dalam ta'lim muta'alim disebutnya dengan ilmu al-hal. Ilmu fardul kifayah yaitu ilmu yang harus dimiliki, diketahui oleh setiap orang. Kalau kita tidak tahu ilmu itu, maka kita berdosa. Kalau seorang ayah tidak tahu ilmu itu, maka dia dosa, menanggung dosa anaknya, menanggung dosa istrinya. Kalau seorang ayah tahu ilmu itu tetapi tidak ngajarin kepada istrinya, kepada anak-anaknya, maka dia berdosa dan dia akan menanggung dosa istrinya, dosa anak-anaknya. Maka jadi seorang suami itu berat, tanggung jawabnya berat, karena dia di bawah tangan dia adalah seorang istri, di bawah tangan dia adalah anak-anaknya. Tatkala dia tidak bisa membimbing istrinya dengan baik, maka dia bertanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kamu semua itu pemimpin dan kamu semua kelak akan ditanya siapa atau apa-apa yang kamu pimpin. Seorang suami adalah mas'ulun, punya tanggung jawab, pemimpin atas keluarganya. Ilmu yang wajib atau yang fardu ain ini adalah ilmu-ilmu terkait dengan kewajiban pokok agama yang harus dijalankan oleh seorang muslim. Ilmu fardu ain terkait dengan misal kewajiban salat, kewajiban puasa, maka seorang muslim wajib tahu apa-apa yang terkait dengan salat, tata cara salat, rukun salat, syarat salat, yang membatalkan salat, termasuk yang syarat-syaratnya wudhunya, tata cara wudhu yang membatalkan wudhu dan lain-lain. Seorang suami, seorang muslim wajib mengetahui ilmu yang terkait dengan fardu kifayah seperti ini, termasuk puasa, termasuk zakat sesuai dengan profesinya. Kalau petani, maka wajib tahu zakat pertanian. Kalau pedagang, wajib tahu zakat perdagangan. Kalau peternak, wajib tahu zakat ternak. Sehingga jangan sampai kita berbisnis, hasilnya banyak, sudah sampai nisab, sudah haul, sudah waktunya membayar zakat, karena tidak tahu akhirnya tidak membayar zakat. Jangan sampai kita sholat setiap hari, ternyata tidak tahu bahwa sholat kita tidak sah karena ada najis yang menempel pada tubuh kita, pada pakaian kita. Jangan sampai kita itu melakukan sesuatu yang tidak diridhai Allah dan kita tidak tahu. Halal, haram, wajib diketahui. Korupsi halal, ngutil halal, nyuri halal, menipu halal, haram ya. Dan jangan sampai nggak tahu. Kalau orang muslim kok tidak tahu bahwa korupsi haram, menipu haram, manipulasi haram, ini musibah. Maka ini terkait dengan ilmu yang fardu ain. Ilmu fardu ain ini terkait dengan ibadah, terkait dengan muamalah, terkait dengan akhlak, ibadah terkait dengan sholat, puasa, zakat, haji, ya. Muamalah terkait dengan tata cara kita berinteraksi, berdagang dengan orang lain, beternak,
berbisnis dan lain sebagainya, atau akhlak terkait dengan etika, hubungan kita di keluarga kita, dengan anak-anak kita, dengan tetangga kita, dengan saudara kita, dengan sesama muslim, dengan non-muslim. Ini menjadi ilmu yang wajib diketahui oleh setiap orang muslim. Namanya ilmu fardu kifayah, ilmu yang wajib yang harus diketahui oleh setiap muslim. Jika kita tidak tahu itu, maka kita berdosa. Jika seorang suami tidak ngajarin anak-anaknya sholat, ngaji, puasa, maka seorang suami berdosa. Kecuali sekiranya dia tidak tahu, maka dia punya kewajiban untuk menyekolahkan, untuk memasukkan anak-anaknya ke TPA, ke madrasah, supaya dia mengetahui ilmu-ilmu yang fardu ain. Jangan sampai tidak tahu, dosa. Maka thalabul ilmi seperti ini, mencari ilmu itu menjadi wajib. Maka Rasul mengatakan thalabul ilmi faridah ala kulli muslimin. Yang namanya menuntut ilmu hukumnya faridah, wajib bagi seorang muslim. Wajib itu artinya ketika ditinggalkan maka kita mendapatkan dosa. Yang kedua, terkait dengan ilmu yang fardu kifayah, ilmu yang kita tidak dituntut untuk mempelajarinya. Sekiranya sudah ada yang belajar, maka yang lain boleh untuk tidak belajar. Tapi sekiranya di suatu daerah atau di suatu kabupaten satu pun tidak ada yang mempelajari ilmu itu, maka satu kabupaten semuanya berdosa. Ini disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Al-Ihya bab al-ilmu, ya, bab ilmu. Beliau mengatakan di antara ilmu yang fardu kifayah ini di antaranya adalah belajar kedokteran, belajar matematika. Maka tidak semua kita itu wajib tahu tentang kedokteran. Tidak semua kita itu wajib tahu menjadi insinyur, enggak wajib. Tahu matematik, astronomi tidak wajib. Namun sekiranya satu kabupaten tidak ada yang menjadi dokter, tidak ada yang mau belajar kedokteran, maka satu kabupaten itu bisa terkena dosa semuanya. Kenapa? Ketika ada yang sakit, tidak ada yang bisa ngobatin. Ini namanya ilmu fardu. Tapi fardunya adalah fardu kifayah. Kewajiban yang sekiranya sebagian orang sudah mempelajarinya, maka bagi yang lain gugur. Bagi yang lain boleh untuk tidak ikut belajar. Tetapi sekiranya semuanya tidak mau mempelajari, maka menjadi berdosa. Di dalam kitab Al-Ihya, ya, itu tidak ada istilah ilmu dunia, ilmu akhirat dengan arti yang seperti kita pahami saat ini. Kita sering memahami ilmu dunia itu adalah matematik, fisika, biologi, kedokteran, ilmu dunia. Ilmu akhirat, ilmu fikih, tafsir, hadis. Kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya, ilmu dunia itu bukan seperti itu. Ilmu akhirat itu bukan seperti itu. Menurut Al-Ghazali bahwa yang namanya ilmu dunia adalah ilmu apapun yang ketika kita belajar untuk mencari dunia. Meskipun seseorang itu belajar fikih, meskipun orang itu belajar hadis, belajar tafsir, belajar tauhid, tetapi niat awal belajar itu bukan untuk lillahi ta'ala, untuk dunia saja, biar kelak menjadi dosen, biar kelak menjadi ilmuwan,
biar kelak itu menjadi menteri agama, umpamanya biar menjadi kiai yang disanjung, dihormati masyarakat. Maka ketika dia belajar ilmu tafsir, hadis, tauhid ya, dan lain-lain fikih, itu dia dianggap mencari ilmu dunia. Ilmu akhirat menurut Al-Ghazali di dalam kitab Ihya adalah ketika orang itu belajar murni lillahi ta'ala. Maka belajar fisika, belajar kimia, biologi, kedokteran, macam-macam, itu dianggap sebagai ilmu akhirat ketika dia belajarnya itu niat lillahi ta'ala. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza mata ibnu adama in qata amal illa min thalath, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa bi awalatin salihiyat ula. Tatkala anak Adam ini meninggal dunia, maka segala amal perbuatannya terputus kecuali 3 hal: sedekah jariah atau ilmu yang bermanfaat atau anak soleh. Yang disebut ilmun yuntafa bihi, ilmu yang bermanfaat, itu bukan hanya terkait dengan ilmu-ilmu agama, bukan terkait dengan fikih saja, bukan tafsir saja, bukan hadis saja, tapi semua ilmu, termasuk kedokteran, bisa mengobati orang lain, itu yuntafa bihi. Pertanian bisa menghasilkan hasil tani yang baik, bisa bermanfaat untuk orang lain, itu ilmu yuntafa bihi. Berdagang sehingga bisa menghasilkan usaha yang baik, bisa mengetahui halal haramnya, mengajarkan kepada orang lain cara niaga yang baik, mana yang halal, mana yang haram, itu juga ilmu yuntafa bihi, ilmu yang bermanfaat. Jadi yang ilmu yuntafa bihi itu adalah ilmu yang memberikan manfaat kepada kita semuanya, bukan hanya terkait dengan ilmu-ilmu fikih, hadis, tafsir dan lain sebagainya, tetapi juga masuk di dalamnya ilmu-ilmu yang menurut kita itu dianggap sebagai ilmu umum, ilmu dunia. Bagi Al-Ghazali, bahwa semua ilmu itu sesungguhnya adalah ilmu agama, tidak ada ilmu dunia. Semua ilmu itu adalah ilmu agama. Yang membedakan adalah niat kita. Apakah tatkala menuntut ilmu kita lillahi ta'ala atau tidak. Ilmu apapun, kalau ketika kita itu dalam thalabul ilmi, melangkahkan kaki kita dari rumah menuju tempat ilmu, tidak lillahi ta'ala, maka itu menjadi ilmu dunia. Namun ilmu apapun yang kita pelajari dan itu lillahi ta'ala, maka itu menjadi ilmu akhirat. Tetapi meski demikian, diwanti-wanti oleh para ulama bahwa memang ada ilmu yang tidak boleh dipelajari. Ada ilmu yang haram untuk kita pelajari. Apa itu? Yaitu ilmu setan, ilmu sihir, ilmu santet, ilmu teluh. Itu ilmu yang haram dipelajari. Buat bukhul, cara ngirim, cara buat raja, itu ilmu yang tidak ada gunanya, haram dipelajari, kecuali kita sekedar ingin tahu kelemahan-kelemahan sihir. Oh, kalau sihir itu biasanya menggunakan sarana air. Oh, biasanya menggunakan sarananya itu kain putih. Oh, biasanya menggunakan tanah kuburan. Oh, biasanya menggunakan untuk sekedar mengetahui tata cara dukun, tukang sihir, mengirim teluh, mengirim santet, itu kita boleh mempelajari. Tetapi kita mempelajari sihirnya langsung untuk dipraktekkan, ini adalah ilmu yang haram, bahkan masuk dosa besar. Kalau di Saudi ada orang masuk Saudi, ketahuan seorang sihir, ketahuan dukun, ketahuan ahli santet, maka
dia akan ditangkap, dihukum pancung, dipenggal kepalanya. Kalau di Mesir ketahuan ada dukun, ada tukang sihir, ahli santet, ahli teluh, ya, maka ditangkap, akan dipenjarakan. Masih mending dipenjarakan. Kalau di Indonesia lain lagi. Apalagi kalau sudah menjelang pemilu, dukun itu rame, orang pada minta apa? Minta doa khusus, ya, minta raja khusus, minta amalan-amalan khusus biar terpilih menjadi anggota dewan. Ternyata tidak terpilih, maka keluar dari rumahnya teriak-teriak menjadi orang gila. Ya, jadi awal sudah salah. Maka ulama-ulama kita itu selalu wanti-wanti kepada kita itu sejak awal ketika kita hendak thalabul ilmi. Maka Rasul pun wanti-wanti, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu akan ditentukan oleh niat awal kita belajar. Ketika awalnya salah, maka selanjutnya akan salah. Ketika awalnya benar, insya Allah mudah-mudahan langkah-langkah selanjutnya itu menjadi benar. Maka ketika kita hendak melakukan apapun, disunahkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maka Rasul juga wanti-wanti, kullu amal ibni Adam lam yubda bi basmalah fahuwa abtar. Apapun perbuatan yang kita lakukan, sekiranya tidak kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka amal perbuatan kita itu abtar atau aktok atau terputus atau tidak mendapatkan pahala atau tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bismillah itu menjadi tanda bahwa kita itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda ketundukan bahwa kita itu mengakui Allah Subhanahu wa taala. Tanda bahwa kita itu selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu ada dalam diri kita. Maka para ulama-ulama kita dulu, entah Ibnu Sina, entah Al-Farabi, ya, para dokter-dokter kita, entah Ibnu Hayyan dan lain sebagainya, pakar-pakar ilmu astronomi kita zaman dahulu, ketika menulis sebuah buku pasti dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Setelah dimulakan dengan Bismillah, akan dilanjutkan dengan Alhamdulillah, tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dilanjutnya kepada yang ketiga, bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun mereka para astronom, meskipun mereka seorang fisikawan, tetapi karena mereka ini adalah para fisikawan muslim, para astronom muslim, ahli matematik muslim, maka mereka selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena mereka menyadari wa ma utitum minal ilmi illa qalila, bahwa saya itu memberikan ilmu kepada hambaku, kata Allah, itu hanya sedikit. Artinya apa? Bahwa ilmu itu berdasarkan pemberian. Adapun kita datang dari rumah menuju masjid ini merupakan upaya usaha kita untuk mendapatkan ilmu. Tetapi apakah ilmu itu merupakan usaha kita? Bukan. Ilmu itu Allah yang memberikan kepada kita, Allah yang menghibahkan kepada kita. Maka ketika orang itu berilmu, semakin berilmu, hendaklah semakin tunduk, semakin sabar, semakin tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang memandang ilmu itu hanya sebagai alat untuk berbangga-bangga, maka yang terjadi adalah kebinasaan. Iblis binasa, iblis terlaknat, iblis masuk neraka, bukan karena iblis itu syirik, tidak.
Bukan karena iblis ingkar adanya Allah, tidak. Sampai sekarang pun iblis tahu yang namanya Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Tahu iblis. Kenapa iblis terlaknat? Karena iblis itu ketika Nabi Adam alaihissalam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anugerah ilmu, kemudian iblis diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghormati Nabi Adam karena derajat ilmunya. Nah, iblis tidak mau, iblis ingkar karena iblis melihat sesuatu bukan dari ilmu itu sendiri, tetapi iblis melihat sesuatu dari materi, dari sesuatu yang nampak, yang terlihat. Adam kan diciptakan dari tanah, saya diciptakan dari api, maka saya lebih mulia dari Adam. Padahal bagi Allah materi itu tidak ada gunanya. Rumah mewah, gedung mewah, yang namanya mobil mewah, motor mewah, tidak ada gunanya kecuali orang ini berilmu dan beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita yang berilmu dan beriman. Karena berilmu saja ketika tidak didasari iman menjadi koruptor, menjadi maling, menjadi orang yang sukanya itu ngapusi, menipu orang lain. Maka Allah wanti-wanti, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu sekian derajat. Bukan hanya satu derajat, tapi sekian derajat. Menurut Imam Suyuti di dalam kitab Lubabul Hadis dikatakan bahwa antara satu derajat dengan derajat yang kedua itu jaraknya antara langit dengan bumi. Kalau Allah mengatakan darajat sekian derajat, artinya derajat orang yang berilmu itu sangat tinggi sekali. Kalau satu derajat saja jaraknya antara langit dan bumi, kalau sekian derajat berarti dikalikan derajat antara langit dan bumi menjadi sekian kali derajat. Luar biasa penghormatan orang yang berilmu. Dulu ketika Jepang dibom, dihancurkan, Hiroshima Nagasaki dibom oleh Amerika, hancur binasa, maka habislah Jepang pada waktu itu. Ribuan orang meninggal dunia, ratusan ribu orang meninggal dunia. Tapi apa yang dikatakan oleh Kaisar Jepang? Kaisar Jepang mengatakan, tolong data guru-guru kita masih berapa, pengajar-pengajar kita masih berapa, tolong didata. Selagi kita masih punya guru, selagi kita masih punya pengajar, negeri kita masih aman. Tetapi kalau guru-guru kita sudah tidak ada, pengajar-pengajar kita sudah binasa, itu artinya negara kita sudah diambang kehancuran. Dan tidak lama kemudian Jepang bangkit, bahkan secara ekonomi bisa bersaing dengan Amerika, negara yang dulu ngebom menghancurkan Jepang. Itu Jepang ya. Orang yang mungkin tidak pernah belajar taklim muta'alim, nggak pernah belajar Ihya Ulumuddin, nggak pernah belajar tata cara menuntut ilmu, hormat kepada guru, menghormati orang yang mengajari kita, tidak pernah belajar seperti itu di dalam kitab-kitab kita sudah ada ini. Tetapi kadang kita kurang kita kadang kurang mempraktekkan. Malah Jepang, negara yang mungkin tidak kenal Tuhan, menyembahnya akan nyembah matahari, justru mempraktekkan itu, menghormati ahli ilmu, menghormati orang yang punya ilmu. Akhirnya Jepang menjadi bangsa yang maju. Maka kita ketika hendak menjadi bangsa maju, mau tidak mau kita harus kembali kepada ilmu. Kita hormati ilmu, hormati juga ahli ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kelebihan 1 menit, 5 menit. Sekiranya ada yang kekurangan, kesalahan mohon dimaafkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes,